Jika komite turnamen tidak membatasi usia para pesaing hingga di bawah 20 dan menuntut bahwa setidaknya 5 anggota dari setiap sekte harus memiliki setidaknya 4 cincin, akan ada 10 kali lebih banyak tim yang bersaing di turnamen ini daripada yang terakhir. Bahkan dengan pembatasan seperti itu, masih ada total 117 tim, lebih banyak dari yang terakhir kali. Sebagai kerajaan terkaya di benua Douluo, menjadi tuan rumah turnamen ini bukan apa-apa bagi Kekaisaran Sun Moon. Meski begitu, mereka membutuhkan waktu 3 bulan untuk mempersiapkannya. Sebagai kota terbesar di benua itu, Radiant City membangun beberapa hotel dan wisma untuk menerima tamu yang datang untuk acara akbar ini. Mereka mendapat banyak manfaat dari pengusaha yang datang dari negeri asing. Kekaisaran Sun Moon juga banyak berinvestasi dalam turnamen ini, karena mereka adalah kerajaan rekayasa jiwa teratas di benua itu. Hadiah utama bukan hanya tulang jiwa lagi, mereka adalah alat jiwa. Tim yang menang dapat memperoleh alat jiwa kelas 9, sedangkan tim runner-up dan tempat ketiga akan menerima alat jiwa kelas 8 dan kelas 7 masing-masing. Nilai-nilai alat jiwa ini jauh lebih tinggi daripada tulang jiwa. Ini terutama berlaku untuk para juara. Saat ini, alat jiwa kelas 9 sangat berharga, dan hanya Sun Moon Empire yang memiliki alat jiwa kelas 9. Pada saat yang sama, peralatan jiwa kelas 9 juga merupakan ancaman terbesar bagi dua kerajaan lainnya di benua itu. Setiap tim yang bersaing merasa gatal untuk mendapatkan hadiah dan bekerja keras untuk tampil lebih baik di turnamen. Ini bukan hanya kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan ketenaran, itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mendapat untung besar. Penguasa jiwa modern harus mengandalkan alat jiwa di samping kultivasi mereka sendiri jika mereka ingin mendapatkan kemampuan yang lebih besar. Namun, biaya astronomi dari alat jiwa canggih membatasi sebagian besar guru jiwa. Mustahil menjadi yang terbaik tanpa uang. Radiant City, Istana Kekaisaran Sun Moon Empire, Taman halaman belakang. Kursi roda bergerak perlahan di jalur kuarsit di taman. Ada berbagai jenis tanaman yang ditanam di sini. Setiap wilayah taman dirancang dengan sempurna. Ada air terjun kecil di atas bukit yang dipahat, lukisan kekaisaran dari karangan bunga, dan pohon-pohon besar yang tinggi. Seluruh taman halaman belakang terasa seperti hutan yang indah. Bagaimana kabar ayahku? Mata Su Tianran tertutup. Ada selimut di pahanya, dan dia tampak sangat santai. Juzilah yang mendorong kursi rodanya. Juzi berpakaian panjang, gaun kuning hari ini, yang menonjolkan kulit putihnya yang halus. Dia tampak berkelas dan elegan. Dia memancarkan aura yang jauh lebih matang dari sebelumnya. Pandangan bijak melintas di matanya. Aku khawatir dia mendekati ajalnya. Tabib Kekaisaran mengatakan bahwa dia sering pingsan dan kehilangan kesadaran akhir-akhir ini, kata Juzi lembut. Su Tianran terus menutup matanya. Seolah-olah dia tidak berhubungan dengan orang tua yang sedang sakit yang dibicarakan oleh Juzi. Ayah aku selalu sangat berhati-hati dan teliti. Dia tidak bertujuan untuk mendapatkan jasa, tetapi hanya berharap untuk menghindari kesalahan. Dia telah melewatkan peluang besar. Ketika kita melihat ke masa depan, dia hanya akan dianggap sebagai kaisar biasa. Apa reaksi militer? Juzi berkata, mereka sangat tenang. Sejak kami mengambil kendali atas garnisun, oposisi dari militer telah menghilang. Setidaknya 2/5 militer kekaisaran secara langsung di bawah kendali kita sekarang. Dari 3/5 lainnya dari militer, sekitar 2/3 dari mereka masih memantau situasi, atau hanya setia kepada kaisar. Begitu kamu berhasil naik tahta, aku yakin mereka akan bergabung dengan kamu. Adapun yang kelima terakhir, mereka adalah perwira militer di perbatasan. Beberapa dari mereka telah dibawa oleh pangeran lain, sementara beberapa di antaranya adalah musuhmu di masa lalu. Su Tianran tersenyum setengah. Senyumnya sangat bagus, tetapi untuk beberapa alasan, Juzi merasa sangat dingin di hatinya ketika dia melihat senyum ini. Itu karena dia jelas bahwa Su Tianran siap membunuh ketika dia mengungkapkan ekspresi seperti itu. Su Tianran tersenyum ketika berkata, jangan terburu-buru. Ketika aku berhasil naik tahta, kamu dapat melakukan perjalanan jika mereka masih tidak mau mengalah. Juzi bergidik sedikit, tetapi masih mengangguk dan berkata, oke. Su Tianran berbalik dan menatapnya. Dia berkata, Juzi, kamu tidak harus begitu dilindungi di sekitar aku. Ketika aku berhasil naik tahta, hal pertama yang akan aku lakukan adalah menjadikan kamu ratu. Kamu selalu dicadangkan. Kamu tidak memiliki rahmat seorang ratu. Juzi mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya dan menjawab, Yang Mulia, aku tidak bersamamu karena aku menginginkan ketenaran atau status. Aku hanya punya 2 keinginan. Pertama,
Aku hanya ingin bersamamu. Kedua, aku ingin menghancurkan Star Luo Empire. Su Tianran mengangguk dan berkata, dua keinginanmu akan terkabul. Performa kamu di militer lebih baik dari yang aku harapkan. Bahkan para jenderal tua yang keras kepala pun terkesan oleh kamu. Jika ini terus berlanjut, kamu akan menjadi komandan jenderal aku ketika kita memulai perang kita melawan Kekaisaran Bintang Luo. Terima kasih, Yang Mulia. Juzi berlutut di samping kursi roda Su Tianran. Su Tianran menggunakan tangannya untuk mengangkatnya dan berkata, aku katakan kepada kamu bahwa kita tidak harus begitu formal satu sama lain. Jika kamu belum menyelamatkan hidup aku tidak akan berada di sini sekarang. Aku memiliki banyak bawahan yang lebih mampu daripada kamu. Namun, hanya kamu yang merasa nyaman denganku. Mata Juzi dipenuhi dengan rasa terima kasih. Su Tianran tidak menyadari bahwa ada juga perasaan acuh tak acuh di belakang mereka. Bisakah aku benar-benar melakukan apa yang aku inginkan di depan kamu? Di masa lalu, ada seorang pejabat yang berhutang terima kasih kepada kamu. Namun, dia terbunuh di rumahnya setelah dia bertindak sedikit lebih bebas dari biasanya. Aku adalah orang yang melakukan perintah pembunuhan untuk kamu. Juzi mengerti karakter Su Tianran dengan sangat baik. Dia sangat ambisius. Hanya ada satu tujuan dalam hidupnya, untuk menguasai seluruh benua Douluo. Selain itu, dia cerdas, memiliki toleransi yang besar, dan cukup ganas. Meskipun dia cacat, dia memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk berhasil. Namun, ia menjadi lebih dingin dan tanpa ampun setelah kehilangan kakinya dan kemampuan jantannya. Bahkan Juzi tidak berani mendekati dia ketika dia mengungkapkan aura kekerasan dan permusuhannya kadang-kadang. Dia bukan hanya anti pahlawan, Juzi bahkan percaya bahwa dia adalah seorang maniak. Namun, dia adalah seorang maniak yang sangat cerdas. Tetapi dia ingin membalas dendam, dan karena itu dia membutuhkan dukungan dari seorang maniak seperti dia. Namun, dia tidak ingin mengikuti jejaknya. Itulah sebabnya dia bertindak sangat hati-hati di depannya, menyembunyikan perasaan sejatinya dengan sangat baik. Selain itu, ada orang lain di hatinya bersama dengan perasaan sejatinya. Orang ini adalah seorang pemuda yang pernah menderita luka serius karena dia. Persiapan untuk turnamen harus dilakukan, kan? Apakah Hal Master Hong Chen melaporkan kembali? Su Tianran terus bertanya. Juzi telah menjadi perwira intelijen terpentingnya. Ada satu hal yang tidak dibesar-besarkan Su Tianran, dan itu adalah kepercayaannya terhadap Juzi. Juzi mengangguk dan berkata, kami sudah siap dan siap untuk pergi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Su Tianran berkata, burung yang baik-baik saja hanya bertengger di pohon yang bagus. Aku harap mereka lebih bijaksana. Jika tidak, itu akan sangat disayangkan. Sudahkah tim Shrek Academy tiba? Mereka adalah juara bertahan saat ini. Jika kecerdasannya benar, itu adalah kelompok yang sama yang menjadi juara di waktu yang lain bersaing kali ini. Jika ini masalahnya, kemungkinan mereka akan menjadi juara lagi. Sangat disayangkan bahwa akan sangat sulit bagi aku untuk menggunakannya. Juzi sepertinya tersentak. Dia jelas ingat bahwa Huo Yuhao adalah bagian dari tim dari Shrek. Su Tianran berkata, lebih baik jangan menyentuh Akademi Shrek untuk saat ini. Biarkan mereka pergi. Aku akan memberikan wajah ini kepada Shrek. Aku akan melihat bunga api apa yang akan dibuat antara Shrek Academy dan orang-orang kami. Oh ya, tolong undang Tuan Zhongli di sini. Katakan padanya aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Iya. Juzi berdiri dan bergegas keluar. Su Tianran menutup matanya lagi dan sekali lagi mengenakan senyum santai di wajahnya. Dia tampak seperti sedang tidur siang. Kenyamanan tenang dan damai di taman memesona. Kelompok dari sekte Tang mendarat sekitar 100 km dari kota Radian. Jika mereka menjelajah lebih jauh ke depan, mereka akan memasuki perbatasan kota Radian. Sebagai ibu kota kerajaan rekayasa jiwa terbesar, mereka mungkin menjadi sasaran latihan sistem pertahanan kota jika mereka berani melanggar wilayah udara kota. Mereka tidak menemui bahaya dalam perjalanan mereka di sini, dan baru tiba setelah setengah hari perjalanan. Mereka menyalakan api untuk memasak. Meskipun semua orang merindukan masakan Huo Yuhao, mereka tidak bisa membiarkan orang cacat memasak untuk mereka. Jiang Nanan, Xiao Xiao, dan Wang Dong'er mengambil tanggung jawab sebagai koki. Adapun Jing Zian, meskipun dia juga seorang wanita. Selain memegang pisau dan tombak, dia tidak tahu apa-apa tentang memasak. Dia hanya bisa bertindak sebagai asisten 3 koki.
Jiang Nannan adalah yang terbaik dalam memasak di antara ketiganya. Meskipun Wang Dong'er telah belajar dari Huo Yuhao selama beberapa hari, dia tidak mengambil banyak. Huo Yuhao telah mendengar Su Sanxi menyebutkan bahwa Jiang Nannan berasal dari keluarga miskin. Dengan demikian, dia menjadi dewasa muda dan pandai melakukan pekerjaan rumah tangga. Ternyata itu benar. Mereka telah mempersiapkan dengan cukup sebelum berangkat ke turnamen ini, membawa cukup banyak bahan. Dengan Huo Yuhao di sekitar, mereka tidak khawatir tentang kesegaran bahan, karena dia adalah pemilik kekuatan jiwa Ultimate Ice. Huo Yuhao diberi makan oleh Wang Dong'er. Tentu saja, dia memberinya makan dengan sendok, dan tidak melalui mulutnya. Lagi pula, ada banyak orang di sekitar. Huo Yuhao hanya bisa menggunakan tangan kanannya. Sulit baginya untuk makan sendiri. Wang Dong'er tidak ingin dia memajaki dirinya sendiri, dan dengan demikian dia mengambil alih peran ini. Semua orang iri dan cemburu ketika melihat ini. Su Sanxi menatap Huo Yuhao saat Wang Dong'er memberinya makan. Dia berbisik kepada Jiang Nannan, "Cintaku, tolong beri aku makan juga." Jiang Nannan membentak, "Berapa umurmu?" "3," kata Su Sanxi dengan malu-malu. "Enyahlah." Jiang Nannan meraung padanya dan memberinya kejutan. Dia dengan cepat melarikan diri dan menghindari tendangan terbangnya. Di sisi lain, hal yang sama terjadi lebih intim karena perbedaan karakter. Hicaito menatap Xiao Xiao dengan tatapan lembut di matanya. "Kenapa aku tidak memberimu makan juga? Kamu makan terlalu sedikit. Lihat dirimu, kamu jadi kurus." Xiao Xiao tertawa dan berkata, "Aku tidak selemah itu. Aku bisa makan sendiri. Pergi dan makan. Kamu semakin kurus." Jing Zian memutar matanya saat dia menguping dari samping. "Tipis? Orang ini kurus? Bukankah dia setidaknya 300 kati? Dia sebesar gunung, tapi dia memanggilnya kurus. Bagaimana dia memaksa dirinya untuk mengatakan itu?" Mereka yang jatuh cinta benar-benar memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Bahkan, Jing Zian merasa sangat tertekan. Sebagai subjek ujian pertama dari keterampilan fusi spiritual jiwa Huo Yuhao yang diciptakan sendiri, dia trauma. Tanpa berurusan dengan trauma ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa menantangnya di masa depan. Ji Juan bahkan lebih diam. Matanya tidak pernah bergeser dari depan, dan ia selalu dalam kondisi termenung. Kadang-kadang, dia akan mulai memberi isyarat dengan tangan kanannya, seolah dia mencoba meniru sesuatu. Semua orang menikmati makan siang mereka dalam suasana yang sangat santai. Mereka tidak buru-buru pindah. Masih ada 2 hari hingga batas waktu pendaftaran turnamen. Setelah memasuki Radiant City, mereka harus benar-benar waspada setiap saat. Di sini, mereka masih bisa bersantai dan beristirahat. Sama seperti semua orang akan menyelesaikan makan siang mereka dengan sup daging yang lezat, derap cepat kuku kuda terdengar. Sebelum semua orang bangkit untuk melihatnya, kekuatan familiar dari deteksi spiritual Huo Yuhao dilepaskan. Sebuah gambar muncul di benak setiap orang. Sementara deteksi spiritual Huo Yuhao menyajikan gambar rinci untuk semua orang, itu masih tidak dapat memproyeksikan warna apapun. Sementara mereka jauh, bayangan di benak mereka masih sangat jelas. Itu adalah resimen kavaleri. Total ada 14 orang, dan mereka semua mengenakan jubah prajurit kulit hitam. Tunggangan mereka juga tidak biasa. Mereka lebih tinggi daripada kebanyakan kuda, dan panjangnya lebih dari 4 meter, dengan tinggi bahu sekitar 1 meter dan 80 cm. Mereka sangat besar dan berotot. Yang aneh adalah bahwa tunggangan ini tidak memiliki rambut, hanya lapisan sisik halus. Setiap kuda juga memiliki tonjolan menonjol di kepalanya. Jing Zian tidak bisa membantu tetapi berkata, itu adalah kuda Hornscale. Mereka benar-benar kaya. Kuda Hornscale tidak terkait dengan kuda normal. Mereka adalah binatang buas. Mereka tidak pandai menyerang, tetapi kekuatan pertahanan mereka agak tinggi. Mereka memiliki 2 keterampilan jiwa bawaan, Black Scale Armor dan Heavenly Horn Barrier. Jiwa binatang seperti itu biasanya muncul dalam kawanan, karena mereka tidak pandai berkelahi. Itu juga sebabnya mereka jarang muncul di hutan jiwa binatang. Mereka terutama tinggal di padang rumput. Kurangnya kekuatan bertarung mereka berarti bahwa mereka diberikan kompensasi di daerah lain. Kuda Hornscale memiliki daya tahan besar, sekitar 3 kali lipat kuda biasa. Mereka juga sangat cepat. Ketika mereka bergerak, bahkan pada kecepatan penuh,
Mereka juga bisa melepaskan penghalang tanduk surgawi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengurangi hambatan angin. Karena mereka bisa dijinakkan oleh manusia, para bangsawan dari berbagai kekaisaran menjaga mereka sebagai hewan peliharaan. Satu kuda Hornscale bisa dijual antara 5.000 dan 10.000 koin jiwa emas. Jika mereka adalah kuda Hornscale yang berumur 100 tahun, harganya bisa 10 kali lebih mahal. Itu bahkan lebih mahal untuk kuda Hornscale 1000 tahun. Harga-harga ini begitu besar sehingga permintaan menjadi hampir nol. Adapun mereka yang setidaknya berusia 10.000 tahun, mereka nyaris tidak ada sama sekali. Mereka biasanya tidak bisa berevolusi ke tingkat itu karena keturunan mereka. Meskipun ada legenda bahwa mereka memiliki sedikit pun dari garis keturunan unicorn, jumlah kecil warisan itu hampir tidak signifikan. Seekor unicorn adalah binatang jiwa yang transenden. Selanjutnya, unicorn dikabarkan berada pada tingkat yang sama dengan naga raksasa ilahi, tetapi keberadaan mereka juga dilihat sebagai mitos. Semua pria mengendarai kuda Hornscale. Pemimpin mereka, yang adalah seorang tetua, bahkan menunggang kuda Hornscale 100 tahun. Tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa mereka kaya. Kuda Hornscale memang sangat cepat. Dalam hitungan detik, resimen kavaleri dengan cepat muncul di depan 7 monster Shrek. Seven Monster Shrek telah memilih tempat yang bagus untuk beristirahat. Tanahnya rata, tetapi terangkat. Pemandangannya bagus, dan bahkan ada beberapa pohon besar di sekitarnya. Itu sangat keren ketika mereka berteduh di bawah pohon. Keharuman dari sup daging mereka juga membuat seluruh suasana terasa lebih kasar. Resimen kavaleri dengan cepat menemukan mereka, dan tetua mengangkat tangannya, menghentikan yang lain di belakangnya. Seluruh tim jelas sangat terorganisir. Para pengendara juga berkoordinasi dengan baik dengan kuda-kuda mereka. Tetua perlahan-lahan naik ke mereka dan tersenyum. Dia bertanya, "Salam semuanya. Apakah kalian semua akan bersaing di turnamen?" Melihat bahwa pihak lain sedang sangat seremonial, Bei Bei berdiri dan berjalan beberapa langkah ke depan sebelum menjawab, "Ya, kami berasal dari sekte Tang. Kami akan pergi ke Radiant City untuk turnamen." "The sekte Tang?" Tetua tertegun. Dia tampaknya tidak memiliki kesan mendalam tentang sekte itu dalam benaknya. Butuh beberapa waktu sebelum dia mengingat, "Oh, ini sekte yang sangat kuno. Kami berasal dari sekte armor surgawi. Kami juga di sini untuk turnamen. Kami lelah karena terburu-buru dalam perjalanan kami. Bisakah kita beristirahat di sini juga?" "Jangan khawatir, kami tidak akan mengganggu kalian semua." Bei Bei tersenyum dan menjawab, "Tentu saja kamu bisa. Kami masih memiliki sup daging yang kami masak. Jika kamu tidak keberatan, kami dapat membagikannya kepada kamu semua." Tetua tertawa dan berkata, "Itu akan luar biasa. Semuanya, turun." Ketika dia berbicara, dia melompat dari kudanya terlebih dahulu. Tidak hanya ukuran 100 tahun kuda Hornscale berbeda, tetapi benjolan di kepalanya juga lebih besar, dengan sepetak sisik coklat di tengah dahinya. Setelah tetua turun, dengan patuh pergi ke satu sisi untuk merumput. Tidak ada banyak binatang buas yang memakan rumput. Kuda Hornscale ini memiliki daya tahan yang hebat, dan tidak terlalu sulit untuk diberi makan. Ini juga merupakan alasan mengapa kaum bangsawan mencintai mereka. Ketika si tetua melompat dari kudanya, para penunggang lainnya juga turun. Tindakan mereka rapi dan rapi, bahkan berirama. Tidak ada yang membuat keributan, tetapi mereka tahu peran mereka. Kuda Hornscale cukup cerdas, dan tidak perlu diinstruksikan. Mereka berjalan sendiri untuk merumput, tetapi tidak berani terlalu jauh. Para pengendara mulai sibuk ketika mereka berkemah dekat dengan kelompok dari Tang Sek. Beberapa dari mereka mengambil jatah kering, sementara yang lain mengambil kantung air mereka. Seseorang bertugas menyalakan api dan memasak. Beberapa saat kemudian, aroma makanan mereka melayang. Tetua memimpin 2 pemuda ke atas dan memindai semua orang dari sekte Tang. Akhirnya, dia memperbaiki pandangannya pada Bei Bei. Dari bagaimana Bei Bei bereaksi sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa dia adalah pemimpin kelompok mereka. Namun, ia meremehkan Tang sekte karena penemuan ini. Sekte kuno ini bahkan tidak memiliki pemimpin yang berpengalaman. "Apa yang sedang terjadi? Anak muda, bagaimana kabarmu?" "Aku Han Zanhu dari Heavenly Armor Sect. Aku adalah pemimpin sekte aku. Aku telah membawa para pemuda ini untuk mendapatkan pengalaman." Jiang Nanan memimpin 2 pemuda untuk mendapatkan sup daging. Kedua pemuda ini sangat berhati-hati.
Wajah mereka memerah ketika mereka melihat penampilan Jiang Nanan yang menggairahkan. Setelah itu, mereka tidak berani menatapnya lagi. Jiang Nanan hampir tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat wajah mereka yang pemalu. Kedua pemuda ini benar-benar lucu. Su Sanxi memperhatikan dengan seksama dari satu sisi. Dia terkekeh ketika melihat wajah mereka memerah, dan menghentikan mereka memantau lebih jauh. Mereka benar-benar tidak berpengalaman. Bei Bei sudah berbicara dengan Han Zhanhu. Aku senior tertua dari sekte Tang. Salam untuk tetua. Penampilan Bei Bei yang halus sangat disukai. Ketika Han Zhanhu menemukan bahwa dia adalah pemimpin sekte Tang, dia tertegun. Jadi kamu adalah Tuan Bei. Permintaan maaf untuk tidak hormat. Tidak peduli seberapa kuat sekte Tang sekarang, itu masih sekte kuno. Han Zhanhu menjadi lebih formal dengan kata-katanya. Han Zhanhu harus menjadi sosok senior dari Heavenly Armor Sect. Dia adalah pria yang tinggi dan perkasa. Auranya juga menekan. Saat dia memberi isyarat, dia tampak menakjubkan. Huo Yuhao duduk di kursi roda pohon emas dan mengamati orang-orang ini. Meskipun mereka baru saja berinteraksi, dia berhasil membuat beberapa pemotongan. Pertama, Heavenly Armor Sekte jelas bukan dari Kekaisaran Sun Moon. Itu karena mereka menunggang kuda. Salah satu ketentuan turnamen adalah bahwa tim yang bersaing harus memiliki setidaknya 5 anggota yang memiliki 4 atau lebih cincin jiwa. Master jiwa berdering 4 bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Jika mereka berasal dari Kekaisaran Sun Moon, tidak masuk akal bahwa mereka tidak menggunakan alat jiwa. Dari kuda horn skala yang mereka naiki, kemungkinan besar mereka berasal dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Itu karena Kekaisaran Jiwa Surgawi terkenal karena menghasilkan binatang jiwa seperti itu. Selain itu, Huo Yuhao juga bisa mengatakan bahwa sekte armor surgawi memiliki aturan yang sangat ketat. Para kavaleri muda dipenuhi dengan rasa takut dan hormat ketika mereka melihat Han Zhanhu. Mereka juga sangat terorganisir. Selain itu, mereka jarang berbicara satu sama lain. Bahkan ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka berbisik. Sekte yang disiplin seperti itu sangat mengagumkan. Percakapan singkat Bei Bei dengan Han Zhanhu membuktikan dugaan Huo Yuhao. Sekte Heavenly Armor memang berasal dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah yang terjauh dari Kekaisaran Sun Moon. Mereka telah melakukan perjalanan panjang selama 20 hari dan sekarang akan tiba di Radiant City. Setelah menyapa sisanya secara singkat, Han Zhanhu mengucapkan terima kasih kepada Sekte Tang untuk sup daging dan pergi bersama dua pemuda. Kedua pemuda pemalu itu mencuri pandang ke Jiang Nanan hanya ketika mereka kembali ke perkemahan mereka sendiri. Wang Dong'er berjongkok di samping Huo Yuhao pada saat ini dan berbisik, mereka sangat malu. Dari penampilan mereka, sepertinya mereka hampir tidak meninggalkan sekte mereka. Itu menarik. Huo Yuhao terkekeh, sekte Heavenly Armor ini tampaknya cukup mengesankan. Kemampuan mereka harus cukup baik, melihat betapa disiplinnya mereka. Tetua Han setidaknya harus menjadi sage jiwa. Sisanya mungkin masing-masing memiliki setidaknya 4 cincin. Beberapa dari mereka bahkan harus memiliki 5 cincin. Kemampuan mereka cukup bagus. Persyaratan pertama dari turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit adalah bahwa para pesaing tidak boleh berusia di atas 20 tahun. Sangat jarang seseorang menjadi Raja Jiwa sebelum usianya 20 bahkan melalui penggunaan herbal. Melalui pengamatannya, Huo Yuhao yakin bahwa tim Sekte Heavenly Armor ini dapat menyaingi tim 8 besar di edisi sebelumnya dari turnamen dalam hal kemampuan keseluruhan. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya edisi turnamen ini nantinya. Tim dari Heavenly Armor Sekte sedang makan dan beristirahat dengan tenang. Orang-orang dari Sekte Tang juga menikmati momen santai yang langka. Itu siang hari, waktu terpanas hari itu. Menurut Bei Bei, mereka harus melanjutkan perjalanan setelah tengah hari. Wang Dong'er mengangkat Huo Yuhao dari kursi rodanya dan membiarkannya berbaring di tikar yang diletakkan di atas rumput. Ini lebih nyaman baginya. Dia duduk di sampingnya dan menggunakan pahanya sebagai bantal. Huo Yuhao bisa mencium aroma wangi Wang Dong'er saat dia membaringkan pahanya yang lembut dan kenyal. Huo Yuhao menghela nafas panjang dan mengulurkan tangan kanannya untuk memeluk pinggang Wang Dong'er. Dia memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Ada pohon besar di belakang Wang Dong'er. Dia bersandar diam-diam di atasnya. Dia juga menikmati suasana damai. Dia menyisir rambut Huo Yuhao dan sesekali memijat kepalanya untuk membantunya bersantai. Segera, Huo Yuhao tertidur di lingkungan yang manis dan nyaman ini.
Sisa anggota sekte Tang semuanya tanpa sadar mengelilingi Huo Yuhao dan Wang Dong'er di tengah. Jiang Nanan dan Su Sanxi bersandar di samping pohon besar. Su Sanxi ingin memeluknya, tetapi Jiang Nanan hanya mengizinkannya untuk memegang tangannya. Hal-hal yang berlawanan untuk Xiao Xiao dan Hicaito. Kepala Xiao Xiao berada di lengan berotot Hicaito saat dia menutup matanya untuk sedikit menutup mata. Sesekali, Hicaito akan mengawasinya dengan tatapan menyayanginya dan membelai rambutnya yang panjang. Ada tatapan bahagia dan lembut di matanya. Sejak dia menjalin hubungannya dengan Xiao Xiao, Hicaito telah lebih memanjakannya. Mereka bersama setiap hari. Dia Caito bahkan tidak berani menyentuh tangan Xiao Xiao dengan mudah. Namun, dia sangat baik. Xiao Xiao seperti boneka keramik di matanya, dia takut menyakitinya. Xiao Xiao mengambil inisiatif untuk mendekatinya, dan Hicaito menerima kemajuannya dengan malu. Setiap kali Xiao Xiao mencoba memegang tangannya, ia akan terlihat sangat bahagia. Xiao Xiao menyukai ekspresinya setiap kali ini terjadi. Bei, Ji Juan, dan Jing Xian duduk bersama. Mereka sedang berbicara. Dari bagaimana mereka terus melirik Huo Yuhao, terbukti bahwa mereka tidak bisa melupakan kekuatan spiritualnya yang besar. Ji Juan tampak bersemangat. Jelas bahwa dia telah mengembangkan beberapa ide setelah terinspirasi oleh Huo Yuhao hari ini. Para murid dari Heavenly Armor Sekte tidak bergegas untuk melanjutkan perjalanan mereka juga. Mereka mengembalikan pot yang telah mereka bersihkan dan juga beristirahat di samping pohon setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi. Jelas bahwa mereka sangat lelah setelah melakukan perjalanan cepat selama 20 hari. Mereka bahkan tidak repot-repot bermeditasi. Terlepas dari beberapa yang berdiri berjaga, sisanya pergi tidur. Meskipun ada lebih dari 20 orang di hutan ini, serta beberapa kuda Hornscale, tampaknya sangat sunyi pada saat ini. Sangat damai sehingga tampak seperti bahan untuk lukisan yang indah. Sangat disayangkan bahwa ini tidak berlangsung lama. Sama seperti semua orang menikmati kedamaian dan ketenangan, suara teriakan datang dari jauh. Lolongan menusuk tampaknya semakin dekat dan dekat. Mereka yang terjaga mulai melihat ke kejauhan. Ada lebih dari 10 orang, tetapi mereka turun dari langit. Alat jiwa tipe terbang mereka yang luas mulai menarik ketika mereka mendarat di tanah. Mereka mendarat di sisi perkemahan Tang Sek di seberang Heavenly Armor Sek. Kelompok orang ini tidak disiplin seperti yang dari Heavenly Armor Sek. Mereka membuat banyak suara segera setelah mereka mendarat. Aku kalah. Aku kalah. Tempat ini tidak buruk. Kita harus beristirahat di sini. Oh, lihat, ada cukup banyak orang di sini. Lihat. Apakah itu kuda Hornscale? Mereka terlihat hebat. Sayang sekali mereka hanya bisa berlari kencang di tanah. Dibandingkan dengan alat jiwa tipe terbang, mereka jauh lebih rendah. Mereka harusnya udik desa yang ada di sini untuk bersaing juga. Sudah merupakan prestasi untuk menunggang kuda Hornscale. Kawan, cepat istirahat. Siapa yang membawa jatah kering? Aku sedikit lapar. Tidak ada jatah kering. Radiant City tidak jauh dari sini. Kita bisa makan ketika sampai di kota. Tidak ada yang membawa jatah kering karena kami sangat dekat dengan kota. Ada banyak makanan lezat di Radiant City. Tidak, aku terlalu lapar. Biarkan aku makan dulu. Orang kampung itu seharusnya membawa makanan sejak mereka datang dari jauh. Biarkan aku meminta mereka. Semua orang dari Sekte Tang dan Sekte Armor Surgawi mengerutkan alis mereka ketika mereka mendengar suara-suara yang datang dari sekelompok master jiwa yang baru saja mendarat. Lingkungan dan suasana di sini sangat tenang dan damai, tetapi kedatangan mereka mengganggu segalanya. Master jiwa yang baru tiba ini mengenakan jubah prajurit kuning. Mereka semua memiliki alat jiwa tipe terbang di belakang mereka, yang mereka lepaskan setelah mendarat. Mereka dipimpin oleh dua pria setengah baya, yang saling berbicara. Suara-suara itu datang dari para pemuda yang ada di bawah mereka. Itu adalah seorang pemuda gemuk yang telah menyebutkan bahwa dia kelaparan. Dengan hidung kecil dan mata kecilnya, dia tampak seperti orang yang hina. Karena mereka mendarat lebih dekat dengan orang-orang dari Sekte Tang, dia secara alami pergi untuk meminta makanan dari orang-orang dari Sekte Tang. Pemuda gemuk ini mulai berjalan ke arah mereka. Hai saudara, apakah kamu punya makanan? Bisakah kamu menyisihkan beberapa untuk aku? Pemuda montok itu tampak sangat tidak sopan. Tangannya ada di pinggangnya, dan dia meminta mereka untuk bersedekah dengan matanya. Tidak seorang pun dari Sekte Tang berbicara.
Huo Yuhao tertidur lelap. Wang Dong'er terus menyikat rambutnya, sementara Su Sanxi dan Jiang Nanan masih duduk bersama sambil berpegangan tangan. Hicaito membelai rambut Xiao Xiao, dan Bei Bei dan beberapa lainnya masih terlibat dalam diskusi mereka. Tidak ada yang mendengarkan kata-kata pemuda yang gemuk itu, dan dia tidak mendapat tanggapan. "Hei, kalian semua tuli!" Dia berteriak dengan sedih. "Beri aku makanan, kalau tidak aku akan berurusan dengan kalian semua." Berhenti berpura-pura. Wang Dong'er mengerutkan alisnya dan memutar kepalanya sebelum berkata, "Turunkan suaramu." Pemuda gemuk itu menoleh ketika dia mendengar kata-katanya. Ketika dia melihatnya, mulutnya terbuka lebar. Wajahnya yang gemuk bergetar, dan matanya yang sebesar kacang bersinar dengan tampilan serakah. Dia memiliki gigi kuning yang tidak rata, dan mengeluarkan bau mulut yang kuat. Air liurnya bahkan menetes dari mulutnya. Bahkan ada suaranya berubah. "Kecantikan. Kecantikan. Betapa cantiknya." Saat dia berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi berjalan menuju Wang Dong'er. "Kecantikan, namaku Feng Ling. Aku adalah talenta muda paling luar biasa dari gerbang surga. Kamu terlalu cantik." Bau mulut dari mulutnya bahkan beracun. Air liurnya bahkan menyebabkan tanaman dan rumput mengering saat mendarat di tanah. Wang Dong'er memasang ekspresi dingin di wajahnya saat dia melihatnya berjalan. Kelemah lembutannya hanya untuk Huo Yuhao. Namun, pada dasarnya dia bukan orang yang lembut. "Enyahlah!" Wang Dong'er berteriak. Feng Ling memelototinya. "Apa? Apakah kamu baru saja menyuruh aku untuk enyahlah? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku pemimpin sekte muda dari gerbang surga. Ayah aku adalah pemimpin sekte saat ini." Wang Dong'er mengangkat kepalanya perlahan, dan juga mengangkat lengan kanannya. Pada titik ini, sosok besar menghalangi pandangan di depannya. Aura dingin membuat Wang Dong'er tertegun. Pada saat berikutnya, dia menundukkan kepalanya lagi dan terus menyisir rambut Huo Yuhao. Feng Ling tidak tinggi. Dia merasakan bayangan muncul, dan Wang Dong'er diblokir begitu saja. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat wajah tampan dan dingin di depannya. "Enyahlah!" Suara Ji Juan tidak terlalu keras, tapi sangat seram. Feng Ling menggigil dan merasakan bulu merinding naik di kulitnya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. "Siapa? Siapa kalian?" Meskipun Feng Ling jelek dan bejat, dia tidak bodoh. Dia sudah menyebutkan identitasnya sebagai Master Sekte Gerbang Surga, tetapi orang di depannya sepertinya tidak peduli. Dia segera khawatir. Selain itu, mereka yang kuat memiliki karakteristik khusus mereka sendiri. Karakteristik khusus seperti itu sangat jelas pada Ji Juan. Dia tahu orang ini tidak bisa dianggap enteng, dan dia juga tidak sendirian. Ji Juan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia adalah seseorang yang tidak suka berbicara. Dia mengangkat tangannya dan mengambil pedang penghakimannya. Cintanya pada pedang seperti cinta Huo Yuhao untuk Wang Dong'er. Dia tidak pernah meninggalkan pedangnya di alat jiwa berjenis penyimpanannya. Itu selalu di sisinya. Karena itulah dia disebut pedang fanatik. Melihat bahwa Ji Juan telah mengambil pedangnya, Feng Ling berbalik dan melarikan diri. "Kalian semua harus waspada," dia mengutuk ketika dia melarikan diri.